Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat BSC. Dalam konten hari ini, kita akan memperkenalkan salah satu channel baru yang bernama Kriwil Story. Tentang apakah konsep daripada channel tersebut? Yuk kita ikuti lebih lanjut obrolan santai tim BSC dengan narasumber. Cekidot! Halo, kembali lagi ke Kriwil Story. Aku habis makan-makan bareng sama ayah bunda di daerah Pati Ukur. Sekarang tadi kan aku makannya bareng ayah bunda, seru loh guys. Halo Sobat Kriwil, sini aku Ridwan, ayahnya Kriwil. Sekarang kita itu lagi rencana mau bikin satu tayangan atau vlog yang bernama Kriwil Story. Karena di sini kita ingin memberikan satu tayangan yang emang bisa mengedukasi dan bukan mengeksploitasi anak. Karena di sini kita ingin ikut sebutnya apa ya Bun ya? Menyalurkan keinginan dia, ingin bersosialisasi dengan banyak orang. Makanya kita akan menceritakan semua perjalanan Kriwil itu dengan sosialisasi bersama orang-orang itu seperti apa sih. Nah, kita akan ceritakan nanti setiap perjalanan yang kita jalankan itu ada pesan-pesan apa nih moralnya ya, gitu ya Bun ya. Oke, gimana Bun? Saya bundanya Kriwil, saya biasa dipanggil Mama Ageng. Kebetulan saya juga sama suka konten, jadi apapun yang anak saya pengen, dia pengen ikut konten, pengen apapun, dia tuh senangnya dari kecil hal-hal yang berkaitan dengan entertain. Itu kami tidak pernah memaksa apapun, jadi Kriwil itu dari kecil emang dia suka. Jadi ketika ngelihat anak-anak kecil yang ada di dalam TV, dia selalu bilang, Bunda, ayah, aku pengen dong masuk TV kayak gitu kan contohnya ya. Jadi ketika semakin besar, semakin bertambahnya usia Kriwil ini, dia semakin interest sama dunia entertain. Makanya kita pasti akan dukung. Nah, sekarang ini dia lagi pengen konten YouTube. Ceritanya itu di kontennya namanya Kriwil Story. Jadi menceritakan perjalanan dia, karena dia juga kebetulan ya secara natural dia senang kayak ngobrol dan berbagi sama orang-orang di pinggir jalan, yang di jalanan kayak gitulah contohnya. Ya, sambil ada juga kita menyalurkan jiwa sosialisasi dia terhadap sesama gitu kan, apa yang dia temui seperti apa, ya kita akan ceritakan di Kriwil Story itu. Jadi Kriwil ini tuh kelihatan bakatnya ya, interestnya itu dari umur awalnya dia tuh senang nari-nari. Di waktu umur dia 2 tahun sampai 3 tahunan dia senang sama yang namanya jaipong. Dari situ dia kayak cuma nonton, kan dulu ada Car Free Day itu kan ya kalau di Bandung ya kan. Dia senang lihat-lihat orang yang tampil di depan umum. Nah, kita coba tuh masukin dia ke sekolah jaipong kan. Dia nyobain masuk ke sekolah jaipong. Alhamdulillah nggak maluan ya. Nah, makin sini dia sering lihat, karena setelah usia 3 tahun kan sering nonton TV. Ada anak di iklan susu lah, terus anak-anak yang di film, sinetron. Nah, dia dengan sendirinya celetuk, Bunda, aku bisa nggak sih jadi artis masuk TV kayak gitu. Nah, di situ terus aku tuh kan ayahnya tuh kan senang foto-fotoin, kadang fotoin aku, fotoin Kriwil, lebih senang ke motoin kan. Nah, makanya di situ kita kelihatan dia ternyata setelah 4 tahun sampai 5 tahun tuh lebih ke model sebenarnya ya, lebih ke photoshoot. Jadi senang aja gitu dia kalau misalkan di foto tuh nggak usah diarahin. Kalau kita lagi main ke tempat mana, Bunda, ayah aku fotoin dong di sini. Nah, kayak gitu. Ketambah ketika usianya udah di 6 tahun, 7 tahun, ayah bundanya kan konten juga nih kebetulan. Nah, dia juga jadi ikut interest, ternyata ayah sama bunda juga asik nih kayak gini, aku juga mau dong kayak ayah bunda gitu katanya. Sebetulnya kalau untuk dari bakat mental itu lebih ke menurun ke bundanya nih kayaknya nih. Karena kan bundanya juga salah satunya jadi aktif di konten juga, jadi salah satu host gitu kan. Dari sekolah dulu kan aku ikutnya seni peran. Dulu zaman sekolah tuh ikut ekskul kabaret, senang-senang sama teater kayak gitu. Jadi udah nggak tahu malu sebenarnya. Udah berani depan halayak umum ya kayak. Iya kan. Jadi kakak juga berani gitu kan. Jadi nurunnya sama siapa beraninya? Bunda. Gitu. Ya, jadi emang gitu sih, karena sering lihat
konten-konten si bundanya di depan kamera seperti itu, akhirnya si anaknya juga jadi ikutan pengen coba dong pun kayak gitu ya, atau gimana sih, pengen gitu, pengen ikut syuting. Malah kalau sering nih kemarin dia ikut lomba-lomba model gitu kan, photoshoot gitu kan. Udah ada berapa piala di rumah Kak? 6 piala. Ya, tapi ya kita ikut menyalurkan bakat aja. Kalau misalkan di konten YouTube ini kita bukan hanya untuk menyalurkan bakatkan saja, tapi akan kita berbagi pesan-pesan moral juga di review story ini. Karena daripada sekarang tuh banyaknya kayak anak-anak tuh yang joget-joget nggak jelas dengan bahasa-bahasa yang nggak jelas, kayak udah luntur aja gitu. Kekanak-kanakan yang natural tuh udah hampir pada luntur ya. Iya. Makanya kita akan kembangkan nanti di sini menyalurkan bakat dia sama menceritakan sisi perjalanan jiwa sosialisasi sesuatu yang lebih bermanfaat. Oke, jadi untuk Reveal Story itu kita konsepnya itu ingin pertama memberikan edukasi kepada anak-anak zaman sekarang yang mungkin hanya bisa dengan permainan memainkan gadget-gadget dengan gak jelas seperti itu. Nah di sini itu kita ingin memberikan satu edukasi kepada anak-anak itu bahwa anak-anak pun bisa menyalurkan jiwa sosialisasi kepada halayak umum di sini seperti apa. Nah kita juga menyalurkan bakat dia itu, dia jiwa sosialisasinya tinggi juga gitu. Nah, jadi bukan berarti ria ya, bukan. Ya. Tapi kita di sini memposting bukan karena kita juga sama, kita nggak apa sih yang diberi yang banyak, enggak. Tapi kita mengajarkan anak dari kecil untuk mengenal orang-orang di lingkungan luar rumah, ternyata banyak macamnya, ada orang yang seperti ini gitu loh maksudnya. Jadi saling berbagi ya. Jadi gimana kakak kalau ketemu orang yang gimana, kakak suka apa kalau ketemu yang anak jalanan gitu? Oh. Jadi dia tuh suka interest kalau ngelihat kayak anak-anak yang mungkin sebaya sama dia lagi ngamen apa, kok mungkin gak sekolah atau apa. Itu sebenarnya pertanyaan yang apa adanya dari si Kriwil, cuman ya itu juga kalau kita naikin jadi konten kan, siapa tahu karena sekarang anak-anak kan udah zamannya buka gadget nih, udah kagok sekalian pada lihat handphone. Jadi kita sekalian mengedukasi. Jadi sebagai anak-anak dari awal tuh kita harus kenalin juga di luar sana banyak orang-orang yang ya mungkin ya kayak gitulah, orang pinggiran kayak gitu. Nasibnya ada mungkin masih di bawah kita. Nah kita itu menyalurkan karena Kriwil itu setiap dia punya mainan baru atau misalkan ada boneka-boneka yang bekas atau yang lain-lain itu dia suka, ya gimana kalau misalkan mainan ini kita kasihin aja yuk ke orang-orang, ke anak-anak yang kemarin tuh di jalanan. Ya makanya kita coba salurkan itu dan dibuatlah story-nya Kriwil seperti itu. Itu jadi salah satu memberi contohnya. itu kan bukan masalah nominal yang besar aja ya. Betul. Tapi ketulusan dan keikhlasannya itu. Kita bukan berarti ria, tapi kita ingin mengedukasi anak-anak yang lain pun bisa melakukan berbagi seperti itu gitu kan. Ya kita menyalurkan aja ya kayak gitu. Oke, jadi bismillah nih ya, kita mau minta dukungannya untuk semua keluarga BSC, subscribernya, pokoknya keluarga besar BSC dan semua warga semuanya, warga Bandung, pokoknya warga sekitar. Kita mohon doa dan dukungannya buat konten Kriwil Story. Semoga konten ini bisa yang pertama pasti bikin kakak happy ya dari diri sendiri dan bisa diterima oleh semuanya. Coming soon nih, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share konten Kriwil Story. Jangan lupa nyalakan notifikasinya juga ya. Ya, jangan lupa nyalain lonceng. Bye-bye.